Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada perkuliahan pengetahuan wayang, yang mana pada mata kuliah pengetahuan wayang ini diharapkan capaian pembelajaran lulusannya itu nanti mahasiswa dapat menerapkan teori-teori pedalangan, khususnya pengetahuan wayang dalam ranah kajian maupun penciptaan seni pedalangan. Dan untuk capaian mata kuliahnya, CPMK-nya, ini adalah mahasiswa mampu memahami ragam jenis wayang di Indonesia beserta proses pembuatan serta ciri-ciri spesifikasi yang ada di dalamnya. Nah, saya harap ini nanti dapat menjadi bekal mahasiswa pedalangan untuk mengembangkan keilmuan dalam ranah kajian maupun penciptaan seni pedalangan. Di Indonesia, wayang itu termasuk beragam jenisnya, tidak hanya seperti wayang kulit yang kita ketahui. Tapi ketika kita sudah berbicara Indonesia yang Nusantara sifatnya itu kepulauan, ada banyak gaya daerah yang itu juga tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Tentu saja pertama di wilayah Jawa itu sendiri ada banyak jenis yang bisa digolongkan dari jenis wayangnya maupun bahan pembuatannya. Kalau dari bahan pembuatannya itu ada 3 jenis besar, yaitu wayang kulit, wayang golek, kemudian wayang beber. Kalau yang wayang kulit ini adalah wayang yang terbuat dari kulit. Biasanya adalah kulit kerbau, kulit sapi, ataupun kulit kambing. Itu masih dalam proses inovasi ya, karena karakteristik kulit kambing itu belum bisa setebal atau sekuat kulit sapi atau kulit kerbau. Yang kedua adalah wayang golek. Wayang itu adalah wayang 3 dimensi dengan menyerupai papit, mendekati realistis seperti halnya boneka-boneka itu yang terbuat dari kayu. Ini namanya wayang golek. Sedangkan terakhir adalah wayang beber. Ini adalah wayang terbuat dari kain. Ini adalah 3 jenis wayang dari bahan pembuatannya yang biasanya digunakan dalam sebuah pertunjukan. Di luar ini ada jenis wayang lain, misalnya adalah wayang orang. Itu bukan berarti dibuat dari orang, tetapi itu diperankan oleh orang dalam drama tari, itulah wayang orang. Ada lagi wayang di luar pertunjukan, itu biasanya ada wayang suket, itu adalah wayang untuk mainan biasanya, wayang kertas atau disebut wayang kaper, itu apabila kertas tapi ukurannya kecil-kecil. Kemudian ada wayang kulit tetapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, biasanya untuk dalang-dalang anak, itu adalah wayang kidang kencanan. Itu adalah ragam wayang dari bahan atau material pembuatannya. Dari jenis ini itu tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Di Jawa itu wayang kulit itu adalah wayang kulit Jawa Timuran, wayang kulit gaya Surakarta, wayang kulit gaya Yogyakarta, wayang kulit gaya Kedu, ada juga wayang kulit gaya Cirebon. Nah, di Jawa lagi ada wayang golek juga, itu di Sunda itu dengan wayang golek Purwa, kemudian di Yogyakarta Kebumen itu ada wayang golek Menak. Itu adalah wayang yang ada di Jawa. Dari ragam kulit sendiri, dari siklus ceritanya itu juga dibagi lagi. Ada wayang kulit Purwo, wayang kulit Madya, dan wayang kulit Wasono. Antara wayang Madya dengan wayang Wasono ini ada disebut dengan wayang gedhog. Nah, untuk wayang Wasono ini adalah wayang-wayang yang ceritanya itu cerita-cerita baru. Biasanya ya setelah
zaman kemerdekaan ke sini. Jadi menurut saya itu ragam wayang-wayang baru yang muncul saat ini, wayang-wayang kontemporer itu kalau dari segi cerita kita bisa golongkan ke dalam wayang wasono. Kalau kita melompat ke pulau sebelah timur Pulau Jawa itu ada wayang Bali. Di sana juga banyak ragam wayangnya. Di sana punya wayang kulit, itu biasanya itu disebut wayang Parwa dan wayang Ramayana. Ini adalah salah satu wayang basic atau wayang klasik yang ada di Bali. Untuk wayang Parwa atau wayang Ramayana itu kalau di Bali, kalau Parwa itu untuk menyebutkan wayang kulit yang ceritanya adalah Mahabharata, sedangkan wayang Ramayana adalah wayang kulit klasik Bali yang digunakan ceritanya itu adalah Ramayana. Ini adalah salah satu tokoh dalam wayang wayang Ramayana di Bali dengan tokoh anomannya itu seperti ini. Selain itu masih ada wayang cengblong, wayang lemah. Kalau wayang lemah itu di Bali itu merupakan wayang kulit, tetapi untuk pertunjukan ritual di tengah hari itu tanpa menggunakan kelir, layar itu enggak ada. Cuma dihubungkan seutas tali itu sebagai pengganti kelir dalam pertunjukan ritual ruatan siang hari di Bali. Mai metlop mai ke kantong belakang lagu plong. Kalau kita lompat ke sebelah utara, pulau di sebelah utara itu di Kalimantan, itu ada wayang kulit namanya wayang kulit Banjar. Konon katanya wayang kulit Banjar ini masih sedikit ada kemiripan dengan wayang kulit di Jawa, tetapi gamelannya itu juga sudah mengalami akulturasi dengan gamelan yang ada di Kalimantan. Dan kebetulan dulu sangat populer ketika banyak transmigran dari Jawa yang membawa kebudayaan wayang kemudian diakulturasikan dengan kebudayaan yang ada di Kalimantan. Itu ada wayang Banjar. Sedangkan di Pulau Sumatera itu selain komunitas orang-orang Jawa yang transmigrasi dengan wayang-wayang yang ada di Jawa, wayang gaya Surakarta, gaya Yogyakarta itu, ada salah satu wayang spesifik yang berkembang di Palembang, yaitu wayang gaya Palembang. Wayang gaya Palembang ini cukup unik karena secara ikonografi itu kedekatannya itu mirip dengan wayang kulit Purwo yang ada di Jawa. Tetapi pengolahan cerita, gaya bahasa, dan tata sunggingnya itu sedikit banyak itu dipengaruhi oleh budaya Melayu. Di mana di wayang Melayu yang ada di luar Indonesia itu seperti Malaysia itu juga punya wayang, itu ada memiliki benang merah. Sehingga nama-nama tokohnya itu terkadang ada tokoh-tokoh lokal Melayu yang masuk dalam Mahabharata yang ada di wayang Palembang. Salah satu contohnya baik segi penggunaan istilah itu kalau di Jawa aja lakon Arjuna Kembar, itu kalau di wayang Palembang dengan spesifikasi kedaerahannya itu lakon Arjuna Kembar itu bisa disebut dengan Arjuna Duo. Duo itu artinya dua. Ini menunjukkan bagaimana ciri khas wayang Palembang sebagai salah satu wayang yang ada di Nusantara. Selanjutnya ada gaya lagi yang hampir kelupaan, memang ini menjadi PR kita bersama dalam rangka konservasi dan tentunya nanti ranah perkembangan adalah wayang gaya Madura. Ini pada beberapa dekade ke belakang itu wayang Madura itu memiliki spesifikasi bentuknya tersendiri. Namanya gaya Madura. Namun pada saat ini gaya Madura itu sangat langka. Lingkup pedalangan Madura sendiri menyatakan mencari generasi penerus untuk dalang sebagai pelaku dan masyarakat untuk penerus, untuk regenerasi itu sangat sulit sekali. Tapi ada itu gaya Madura. Kemudian salah satu kita lompat lagi, ada di pulau di sebelah timur Bali itu ada Pulau Lombok masuk Nusa Tenggara Barat. Nah di sana ada yang namanya wayang Sasak. Cuma uniknya wayang Sasak ini terpengaruh dengan budaya Bali,
tetapi ceritanya itu terpengaruh budaya Jawa Kediri. Nah, jangan nonen kaboyak niki si patih ka sugul gigi niki. Hah, besaran celani. Ya ko icak emok iki ini. Kira lawan nanti pakok yang baru. Apa mah bener sire haran celandir? Mbak bener. Manira putra nira raja Sadarsa pernah berjurit sang yang ratu-ratu dari Arab negara. Apa mah benar sire sinama terakhirnya pati gajah murka mah benar. Kumbawani sire ngobrak ngabrik bumi harap negara rasan gajah manira majuan beda wayang kulit seperti yang kita lihat di sini. Ini wayang kulit Jawa Timur. Ini wayang kulit Anoman gaya Surakarta. Ini Yogyakarta. Ini gaya Bali. Semuanya terbuat dari kulit. Tapi tidak semua kulit itu bisa kita gunakan untuk membuat wayang dalam hal kebutuhan seni pertunjukan. Kulit yang paling bagus adalah kulit kerbau. Urutan kedua adalah kulit sapi atau kulit lembu. Urutan ketiga adalah kulit kambing dengan spesifikasi jenis etawa. Lantas kulit seperti apa yang dikatakan bagus? Ya, tentunya kulit ini adalah kulit yang diolah. Yaitu kulit olahan dengan teknik kulit perkamen, ya, bukan persama. Kalau kulit persama itu yang digunakan untuk tas, sepatu, jaket, tapi ini adalah perkamen. Di mana kita memilih kerbau misalnya itu ya sebagai bahan bakunya nanti kerbaunya jangan terlalu tua. Bahkan ada itu yang katanya masih dipercaya itu kebo gudiken itu justru menjadi kerbau yang paling bagus. Loh, kenapa? Karena gudiken itu kan dia punya sakit kulit ya. Tapi dipercaya karena gudiken itu lemaknya itu setidaknya memiliki kadar yang lebih sedikit. Nah, sehingga ini nanti ketika lemaknya sedikit, ketika kulit itu sudah diproses melalui pengerokan, penipisan, perentangan, itu bisa menghasilkan kulit yang kencang dan bening transparan. Jadi tidak ada flek-flek berwarna putih yang menunjukkan itu ada kandungan gajih atau lemak. Nah, salah satu ciri kulit olahan perkamen itu adalah kulitnya kering, pipih dan transparan. Semakin bening seperti kaca itu berarti kualitasnya semakin bagus. Nah, baru setelah itu kulit etawa. Kambingnya itu kambing dipilih etawa karena memiliki ketebalan yang cukup. Tapi dari ketiga kulit ini tadi, secara ketahanan cuaca itu masih diakui bahwa kulit kerbau itu lebih cenderung tahan cuaca. Ketika dingin tidak melengkung, ketika panas juga tidak melengkung. Tetapi antara kulit kerbau dan kulit sapi ini dari segi keuletan itu masih ulet kulit sapi. Kalau kulit kerbau itu sekali pepes atau ada bagian tangan atau yang terlipat itu biasanya namanya pepes. Apalagi kulit etawa itu hampir mirip seperti kardus, ketika udah pepes ya udah itu dijamin itu pasti akan patah. Tapi kalau kulit sapi meskipun nyok ngeluntung katakannya ya, kalau dalam bahasa Jawanya ngeluntung itu melengkung baik dalam cuaca panas yang ekstrim atau dingin yang ekstrim, tapi untuk ketika dimainkan itu dia lebih ulet, jadi tidak akan patah atau pepes itu tadi.